Wabarakatuh. Masya Allah, ana baru kelihatan ada ranjang tingkat di masjid ya. Nah, ada yang tidur di masjid ini ceritanya. Oh, ranjang kelebihan, Masya Allah, dihadiahkan ke masjid gitu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karenanya ma'had ini bisa berdiri. Beberapa tahun yang lalu pengurus yayasan atau ma'had ini masih berpikir untuk membebaskan lahan, dan ternyata sekarang sudah jadi. Ana juga sudah bertahun-tahun yang lalu kepingin datang ke sini, tapi ternyata baru sekarang bisa sampai ke sini. Ma'had ini jauh di mata, tapi dekat di hati insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ana tadi tanya jumlah teman-temannya berapa? 8. Yang baru berapa? Berapa? Nah, tahukah kita bahwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merubah perjalanan dakwah ini itu dimulai dengan berapa orang? 6 orang. Ketika Nabi SAW beliau mendakwain kabilah-kabilah yang berangkat haji, pindah dari satu kabilah ke kabilah yang lainnya di Mina. Terakhir setelah mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari orang-orang tersebut, Rasulullah SAW mendapati 6 orang dari Madinah sedang tahallul. Mereka habis lempar jumroh. Masya Allah, ada yang marah-marah jangan. Masya Allah. Tayyib. 6 orang ini sedang tahallul. Habis lempar jumrah mereka tahallul, cukur rambut mereka. Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau langsung mendatangi 6 orang itu, didakwain sama Rasul SAW. Ternyata 6 orang ini menjadi benih-benih hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Maka insya Allah kalau ada 8 sama 2 orang ini akan jadi benih-benih yang merubah wajah dunia. Siap? Bismillah. Apabila manusia meninggal dunia, siapa namanya? Muhammad bin siapa? Bin siapa? Muhammad bin Ali. Baik, Muhammad bin Ali. Kalau ayahnya meninggal dunia, semua amalan ayahnya akan terputus. Betul. Kecuali apa? Anak yang soleh,
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Muhammad menyebutkan yang pertama anak yang soleh. Karena harapan orang tua itu kepada anak lebih besar daripada harapan kepada harta. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kahfi, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya kalau kita hidup nggak punya anak, ya susah hidupnya. Hidup nggak punya harta, melarat. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi Allah sebutkan ternyata ada harapan yang sebenarnya lebih baik daripada harta dan anak. Apa? Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya amal-amal soleh, ucapan-ucapan yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih besar harapan. Subhanallah, amal soleh. Gimana kalau punya anak soleh? Karena nggak semua anak soleh. Yang dapat menjadi manfaat buat orang tuanya itu anak yang soleh. Nabi Sulaiman, putranya siapa Nabi Sulaiman itu? Siapa namanya? Namanya siapa, adik? Namanya siapa? Namanya siapa? Nah, Muhammad juga bin Muhammad bin Umar. Muhammad bin Umar. Di sini ada Muhammad bin Ali, Muhammad bin Umar. Nabi Sulaiman itu bin siapa? Bin Daud. Masya Allah. Tahu jawabannya, cuma mikir itu apa. Masya Allah. Tapi Nabi Sulaiman itu Sulaiman bin Daud. Kita tahu kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Allah berikan kerajaan yang tidak akan ada kerajaan sesudah Nabi Sulaiman yang dapat menyaingi kerajaannya Nabi Sulaiman. Pasukannya itu bukan manusia. Jin-jin pun jadi pasukannya Nabi Sulaiman. Burung-burung pun. Kalau sekarang orang sekarang kalau ingin memantau sebuah daerah, mereka pakai drone. Ya kan? Kirim drone ke sana. Dari dulu Nabi Sulaiman kirim apa? Burung. Dan kalau drone ini harus ada yang nyetir. Itu yang namanya burung. Nggak ada, berangkat sendiri dia. Berangkat kemana tahu-tahu laporan sama Nabi Sulaiman. Subhanallah. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Sulaiman angin. Sekarang orang naik pesawat. Lebih canggih mana angin yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sama pesawat yang dibuat oleh manusia? Angin. Pesawat itu butuh lapangan terbang. Helikopter itu butuh helipad. Kalau mau terbang satu kampung dengar. Angin itu tahu-tahu nyampe. Nggak ada yang dengar. Suatu hari Nabi Sulaiman ini berjalan bersama pasukannya. Yang di depan jin, belakangnya manusia, kemudian burung-burung dari atas. Jadi pasukannya Nabi Sulaiman ini nggak kepanasan. Karena ada burung yang menaungi dari atas mereka. Ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dari biaranya dia melihat. Dia takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu dia mengatakan, laqad utiya ibnu Daud mulkan aziman. Anaknya Daud ini benar-benar telah dikasih kerajaan yang hebat sekali.
Nabi Sulaiman ngelihat nih orang ini terpedaya dengan keindahan dunia. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada dia, la tasbihatun wahidatun fi sahifatil mu'min khairun min mulki Sulaiman. Tasbih, kalimat subhanallah satu kali yang berada dalam catatan orang yang beriman itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Bayangin amal soleh, tasbih sekali lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena tasbih itu akan kekal, akan mengantarkan kelak ke surga Allah Azza wa Jalla, akan berada dalam catatannya. Kalau dunia ini hancur, tasbih itu tetap ada dalam catatan. Sedangkan kerajaan Sulaiman akan hilang. Dan terbukti kalau ditanya, mana kerajaannya Nabi Sulaiman? Mana pasukannya Nabi Sulaiman? Mana singgasana Ratu Balqis yang dipindah dari Sabah sampai ke Palestina, sampai Al-Quds? Mana semua itu? Nggak ada sudah. Maka kalau bicara anak itu harapan orang tua, kalau anak itu soleh. Kalau nggak soleh jadi bencana buat orang tuanya. Karena harapan itu berada dalam kesolehan. Makanya doanya Nabi Ibrahim, beliau bukan minta anak sembarangan. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Minas solihin. Saya kepingin anak yang cantik, yang tampan. Nabi Ibrahim minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak-anak yang soleh. Ya tentunya orang tua kepingin punya anak yang sempurna. Nih 8 orang ini semua punya kaki. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang lahir tanpa kaki. Semuanya punya tangan. Alhamdulillah. Orang tua senang ketika anaknya lahir. Biasanya yang ditanya apa? Gimana anaknya? Lengkap. Kalau dikatakan lengkap, alhamdulillah. Sempurna, alhamdulillah. Tinggal bagaimana membentuk anak ini jadi anak soleh. Perjuangan orang tua. Memilih sekolahan itu juga perjuangan di antara banyak sekolahan. Kenapa kita pilihkan anak kita ke sekolahan ini? Dari TK sudah dipilihkan sekolahan, nanti SD dipilihkan sekolahan, pesantren juga dipilihkan, sampai kuliah. Tujuan semuanya kalau orang tua yang soleh adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Itu tujuannya. Kenapa orang tua bakal meninggal dunia? Bapak ana namanya Riza bin Hasan Basalam. Alhamdulillah beliau masih hidup. Semoga Allah memanjangkan umurnya dan memberkahinya. Ibu ana juga alhamdulillah dia masih hidup. Ketika keduanya meninggal dunia, mereka akan meninggalkan warisan, meninggalkan harta. Hartanya nggak dibawa mati sama mereka. Baik. Kalau mereka meninggalkan anak yang akan mendoakan orang tuanya, ini aset yang besar sekali. Harta bakal dibagi, anak nggak bakal dibagi. Anak gak pernah jadi warisan. Anak adalah aset yang terus milik orang tuanya. Yang kemanapun pergi, Muhammad. Kalau ditanya siapa namanya? Muhammad bin Ali. Wahada kalau ditanya siapa namanya? Muhammad bin Umar. Supaya tahu bapak anak namanya Umar. Anak hadir di dunia ini karena punya bapak yang namanya Umar. Yang lainnya juga seperti itu. Mungkin dia punya nama panjang ya. Punya nama panjang tapi sebutkan nama bapaknya. Kalau kita melihat
Bagaimana harapan orang tua sama anaknya begitu besarnya sekali. Ada orang tua yang mungkin tidak bisa baca Quran. Ada orang tua yang mungkin belum hijrah. Orang tua yang mungkin banyak dosa. Kalau dia punya anak-anak yang soleh, anak-anaknya ini dapat mengangkat derajat orang tua. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana beliau menceritakan ada seorang ayah, ada orang tua yang ditinggikan derajatnya di surga. Lalu dia bertanya, "Anna li hadza?" Kok bisa aku dapat derajat ini? Ceritanya gimana? Karena semua orang itu tahu sama amalnya masing-masing. Semua orang tahu. Ketika di sidang dia tahu, ketika ditimbang dia tahu. Tapi ketika masuk surga dia heran kenapa berada di derajat yang tinggi. Dari mana aku mendapatkan ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat engkau. Itu anak yang soleh yang akan terus mendoakan orang tuanya. Baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Loh Ustaz, bapak anak masih hidup. Walaupun masih hidup, jangan dipikir doa itu kalau sudah mati. Anak nunggu bapak mati baru anak doakan. Ini doa hidup dan mati. Mintakan ampun buat orang tuanya. Ini harapan orang tua. Kadangkala orang tua itu minta. Anak kadangkala ngomong sama anak kan, jangan lupa doakan bapaknya, doakan ibunya, sisipkan ayah dalam doamu gitu. Supaya anak ini terbiasa nanti ayahnya mati dia terus mendoakan. Kalau anaknya nggak soleh, ya nggak akan jadi harapan buat orang tuanya. Hidup saja menyusahkan orang tua, apalagi sudah mati. Mungkinkah dia ingat sama orang tuanya? Iya, kalau Allah kasih hidayah. Tapi kebanyakan anak-anak yang gak soleh, dia tidak pernah berdoa buat dirinya, apalagi buat orang lain. Kemudian juga Nabi menceritakan alaihi salatu wassalam tentang orang tua yang dikasih mahkota, dikasih 2 helai pakaian, yang kalau semua kekayaan di dunia ini dikumpulkan untuk membeli 2 pakaian itu nggak cukup. Anak-anak nggak mungkin lah ngasih orang tua baju harganya 1 miliar. Pikiran nanti, anak mau kasih baju buat ayah 1 miliar, atau mau kasih kerudung buat ibu harganya 1 miliar, mungkin nggak kepikiran. Tapi ini ada orang tua dikasih pakaian kelak, hidup ini sebentar, dunia akan hancur. Ketika dibangkitkan kembali, orang tua ini dikasih pakaian. Kita tahu ya, manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Nanti mereka dikasih pakaian. Nih orang tua akan dapat pakaian dengan nilai yang nggak bisa dibayangin jemaah. Dia tanya, bima kusina hada, kita dikasih baju ini karena apa gitu loh? Apa yang kita kerjakan? Fayuqalu lahu bi ahdi waladikumal Qur'an, karena anakmu hafal Quran, karena anakmu mengamalkan Quran, karena anakmu mengajarkan Al-Quran. Jadi ini sebuah harapan besar buat orang tua. Yang sekarang banyak orang tua itu berharap balasan dari anaknya di dunia. Dia berpikir bagaimana anaknya sekolah, bisa jadi orang kaya, bisa menghasilkan harta yang banyak, sehingga nanti orang tua di akhir hidupnya ada jaminan masa tua. Banyak orang seperti itu. Tapi ada orang tua yang tahu akan ada kehidupan selanjutnya yang dia lebih butuhkan jaminan untuk waktu itu,
yaitu tatkala ajal menjemput kita semuanya. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan anak yang soleh? Gimana caranya? Kalau anak itu harapan orang tuanya, cara yang pertama adalah jangan salah pilih istri. Jangan salah pilih istri. Ini kan adik-adik belum mikir nikah kan? Ya. Abul Aswad Ad-Du'ali, mungkin akan dengar nama ini. Dia dikatakan yang meletakkan ilmu nahu sorof, atau dia yang pertama meletakkan titik. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata dia, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, saat kalian besar, dan sebelum kalian dilahirkan. Bayangkan gimana orang tua kita berbuat baik kepada kita, kita belum lahir. Anak-anaknya heran, bapaknya ngomong kayak gitu. Kata anaknya, ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kami ketika kami kecil, oke, siap. Saat kita besar, kita rasakan itu. Tapi bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir? Kata ayahnya mengatakan, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat engkau seorang ibu yang engkau tidak akan tercela dengannya. Dari sana dimulai. Jadi ketika ingin anak soleh, mau tidak mau ibunya harus soleha gitu. Kalau mungkin sebagian ibu, iya Ustaz, ana memang waktu nikah belum soleha, sekarang berusaha untuk jadi wanita soleha. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan anak-anak yang soleh-soleha. Mau tidak mau perlu perjuangan. Kemudian bagaimana mendidik anak-anak sejak kecil. Ada anak-anak yang sejak kecil diajari joget. Ngelihat anak-anak kecil sama ibunya joget sama ibunya, nyanyi sama ibunya. Berarti ibunya punya tujuan lain. Ya nggak tahu lah apa ambisi dia. Tapi ada orang tua yang sejak kecil anaknya diajarin Quran. Sebelum tidur dibacakan ayat kursi. Bangun tidur pagi diajarin Al-Fatihah. Terus dididik anaknya dengan baik. Dan perlu kesabaran. Orang tua mendidik anak ini perlu kesabaran. Kemudian anaknya 7 tahun diajarin sholat. Dan ngajarin sholat itu gak mudah. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Engkau menyuruh itu sabar. Siapa yang kalau sholat subuh pas liburan masih dibangunkan? Nah, ibu-ibunya, anak tanya sama mak-maknya, siapa di antara anaknya ini kalau sholat subuh di rumah masih dibangunkan? Udah bangun sendiri semuanya? Nah, masih dibangunkan? Ini udah bangun sendiri? Bangun sendiri apa dibangunkan? Gimana? Kadang-kadang dibangunin. Pakai alarm. Nah, bangun sendiri, nggak dibangunkan sama abahnya. Kadang-kadang dibangunin. Selalu dibangunin. Kadang-kadang dibangunin. Nah, di sini kadang-kadang orang tua kan berpikir anaknya sudah di pesantren, kalau pulang pikirnya subuh bangun sendiri gitu kan. Ternyata masih dibangunin juga gitu lah. Perlu perjuangan orang tua. Subhanallah, Allah yang mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Jadi kalimat wastabir dalam bahasa Arab itu lebih tinggi daripada wasbir.
Kalau wasbir itu sabar ya. Wastobir ini sabar ekstra gitu. Jadi jangan berpikir orang tua dengan anaknya di pesantren pulang ke rumah selesai sudah. Sholat nggak usah disuruh. Kadang-kala masih dibangunkan. Ya, insya Allah itu jadi bagian pahala. Jadi pondok itu bagi-bagi pahala sama orang tuanya. Kalau ternyata anak-anaknya ini bangun subuh karena ustadznya yang ngajarkan saja, berarti pahalanya buat siapa? Ustadznya yang ngajarin. Tapi ketika di rumah anak itu masih perlu dibangunkan sama ibu bapaknya, berarti ibu bapaknya akan dapat pahala juga dia mendidik anak untuk sholat. Jadi yang ingin anak soleh, mau tidak mau dia harus sabar mendidik anak-anaknya dengan segala kebaikan. Kemudian perlu memilihkan kawan. As-sahibu sahib. Kawan itu menarik. Ya, kalau kawannya suka main futsal, maka akan diajak main futsal. Kalau kawannya suka main game, kira-kira diajak main futsal? Enggak. Diajak main game. Ini berlapan ada grup game? Nggak ada. Alhamdulillah. Soalnya kadang-kala lihat anak-anak itu pulang ke rumah dari pesantren udah punya grup anak. Masya Allah kata dia. Kalau grup murojaah, ya, grup saling ini enggak, grup main game. Maka perlu cari kawan. Orang tua pun perlu memperhatikan anakku ini berkawan dengan siapa. Kalau kawannya itu orang yang suka sholat qobliyah ba'diyah, insya Allah anak kita juga akan sholat qobliyah ba'diyah. Kalau kawannya itu suka puasa Senin Kemis, insya Allah dia akan puasa Senin Kemis gitu. Maka perlu orang tua mencarikan kawan. Dan salah satu caranya dengan memilihkan pesantren. Dengan harapan di sana akan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir, doa. Orang tua ini nggak boleh putus berdoa buat anak-anaknya. Di antara bentuk doa orang tua adalah menjadi orang soleh. Jadi bertawasul orang tua ini dengan amal solehnya dia. Kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jal mengirim Khidir atau Nabi Khidir menurut sebagian ulama dan Nabi Musa alaihissalam untuk merenovasi bangunan yang mau roboh. Di surat Al-Kahfi diceritakan. Itu bangunan mau roboh, Nabi Musa dan Khidir, subhanallah, Nabi suruh merenovasi bangunan, dikirim sama Musa. Kemudian Khidir cerita, kenapa kok aku merenovasi bangunan yang hampir roboh itu? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah. Khidir menceritakan itu bangunan milik dua anak yatim yang ada di kota anak itu. Di bawah bangunan itu ada harta tersimpan milik mereka. Bapak anak itu orang soleh. Jadi ini anak dijaga sama Allah karena kesolehan orang tuanya. Jadi kita kalau ingin berdoa mohon sama Allah buat anak-anak kita, buat kebaikan mereka, tolong sebelum berdoa orang tua juga memperbaiki dirinya. Dia juga jadi orang soleh. Dia tidak makan yang haram, dia tidak bawa yang haram ke rumahnya. Ketika orang tua soleh, kemudian dia berdoa minta sama Allah Azza wa Jal, insya Allah dikabulkan doanya. Buat para orang tua, jangan lupa menghafalkan doa yang sering dibaca sama Nabi Ibrahim.
Seperti Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku juga. Minta supaya anak keturunan kita mendirikan salat. Terus doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Baca doa. Terus doa yang di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hafal doa? Belum? Nanti dihafalin. Udah hafal? Belum ada yang hafal? Nah, nanti insyaallah sama Ustaz akan diajarin doa ini di surat Al-Furqan. Ana lupa ayat 72 atau 74 ya. Mungkin itu dilihat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan dari pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan, penyenang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Karena ada pemimpin tapi anak buahnya orang jahat semuanya, preman. Dia pemimpin tapi anak jahat. Enggak. Kita kepingin punya anak-anak yang soleh, soleha, yang mereka menjadi pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Dan buat anak-anak sendiri, bersemangatlah untuk menjadi orang soleh. Dunia ini menggoda, tenang. Fokus belajar sekarang. Menuntut ilmu. Nanti dunia itu akan datang, Allah kirimkan. Waktu anak di pesantren, ada orang tua, masih kerabat, yang ngasih nasihat anak. Dia ngomong, Syafiq, engkau fokus belajar. Jangan cari fulus dulu. Fokus belajar. Engkau cari ilmu lillahi ta'ala, nanti Allah kirimkan dunia datang kepada. Tapi kalau berpikir cari dunia sambil belajar, kadangkala dua-duanya nggak dapat. Maka tolong fokuskan, kecuali sudah orang bekerja ya. Tapi kalian kan adik-adik, anak-anak ini masih belajar sekarang. Terus belajar. Tiap pagi baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baca doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca doanya Nabi Muhammad SAW yang Allah ajarkan untuk membaca. Bagaimana Allah berfirman, wa qul Rabbi zidni ilman. Baca Rabbi zidni ilman. Kemudian juga baca doanya Nabi Muhammad SAW buat Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Nabi pernah mendoakan keponakannya atau sepupunya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Baca doa, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kenapa kok minta sama Allah? Semoga dengan cara itu anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh soleha, orang tuanya akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Nah, tafadhol yang santri sebelum wali santri. Masya Allah. Habis pertanyaan. Barakallahu fiik. Kalau memang ada pertanyaan, ana mau jalan-jalan soalnya. Ana mau lihat pesantren ini yang dulu ana cuma dengar ceritanya, belum pernah nyampe, maka ana punya waktu 10 menit buat jalan-jalan melihat pesantren antum, dan semoga suatu saat bisa balik lagi ke sini untuk berjumpa dengan semuanya yang hadir di tempat ini.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.